Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Kalian buka halaman 5. Di halaman 5 kita akan mengulas isi buku sastra. Kita akan belajar tentang mengulas isi buku sastra. Maksud daripada mengulas isi buku itu adalah berarti menjelaskan satu persatu hal yang akan dibahas di dalam buku. Menjelaskan satu persatu satu hal yang ada di dalam buku. Selain itu, mengulas dapat juga kita artikan menilai atau memberi pendapat, menilai atau memberi pendapat tentang apa yang sudah kita baca pada buku tersebut. Itu artinya juga mengulas, ya. Mengulas berarti menilai atau menjelaskan, boleh. Menilai, memberi pendapat tentang buku yang kita baca tersebut. Hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra, diantaranya adalah 1. Mengenai data buku. Data buku itu di dalam hal judul, penulis, penerbit, halaman, dan tahun berapa buku tersebut diterbitkan. Itu tentang data buku. Jadi mengulas data buku itu adalah dapat diketahui di dalam buku tersebut apa judulnya, siapa penulisnya, penerbit apa, jumlah halaman, dan tahun diterbitkan kapan. Itu. Yang kedua, yang dapat diulas juga adalah isi cerita yang terdapat di dalam buku. Jadi yang dapat diulas juga adalah mengenai isi cerita yang dapat di dalam buku. Selanjutnya anak-anak, 3. Manfaat membaca. Ya, yang akan diulas juga adalah manfaat membaca buku tersebut. Serta apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan di dalam buku tersebut. Itu kira-kira yang dapat Ibu sampaikan tentang cara mengulas isi buku sastra. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar halaman 9. Silakan kalian buka halaman 9. Halaman 9 ya. Pada kesempatan ini juga kita akan lanjutkan ke halaman 9 yaitu menyebutkan tokoh pada cerita. Ralat nak, bukan halaman 9 tapi halaman 10. Di sini akan Ibu terangkan juga tentang menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Anak-anak, salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Salah satu unsur yang sangat penting dalam cerita itu adalah mengenai tokoh. Tokoh adalah pelaku.
Pelaku sebuah cerita itu dinamakan tokoh, ya. Tokoh pakai H, bukan tokoh tapi tokoh yang pakai H. Adapun tokoh di sini dapat berupa hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Yang dapat dikatakan tokoh di dalam sebuah cerita itu bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa juga manusia. Berdasarkan perannya, ya, tokoh itu ada dua macam, yaitu satu tokoh utama dan dua tokoh pembantu. Seperti anak-anak ketahui bahwa tokoh utama itu selalu hadir dan selalu ada di setiap jalannya peristiwa, ya. Tokoh utama itu selalu hadir dalam setiap peristiwa yang menjadikan sebuah tema atau sebuah cerita. Berarti tokoh utama itu selalu hadir di dalam sebuah peran yang sehingga menjadikan sebuah tema. Jadi itu tokoh utama. Dan selanjutnya ada juga tokoh pembantu. Tokoh pembantu itu sifatnya adalah berperan untuk membantu tokoh utama untuk menentukan cerita atau menentukan tema sebuah cerita. Jadi tokoh pembantu sifatnya mendukung tokoh utama, ya. Tokoh pembantu sifatnya adalah mendukung tokoh utama. Jadi kesimpulannya anak-anak, tokoh-tokoh pada cerita itu ada dua macam. Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Tokoh utama adalah selalu hadir di setiap jalannya cerita. Kalau tokoh pembantu hanya sifatnya membantu jalannya sebuah cerita sehingga menjadi suatu tema. Itu perbedaan antara tokoh pembantu dan tokoh utama. Yang dikatakan tokoh tadi adalah pelaku yang ada di dalam sebuah cerita itu. Bisa hewan, bisa tumbuhan, dan juga bisa manusia. Baiklah anak-anak, itu mengenai tokoh dalam sebuah cerita. Sekarang kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu halaman 19. Silakan kalian buka halaman 19, yaitu yang akan kita bahas memberi pendapat tentang cerita. Memberi pendapat tentang cerita. Seperti yang pertama kali tadi sudah Ibu terangkan bahwa cara mengulas suatu cerita atau ulasan sebuah cerita. Ulasan itu adalah bisa berupa penilaian, bisa berupa tanggapan, bisa berupa saran dari si pengulas cerita tersebut. Salah satu langkah mengulas isi buku adalah dengan menentukan inti dari cerita. Ya, salah satu cara mengulas isi buku adalah dengan cara menentukan isi dari cerita. Jadi dari isi cerita itu dapat kita ulas kembali, maksudnya dapat diterangkan kembali isi buku atau isi cerita di dalam sastra tersebut.
Selain tokoh, untuk dapat menentukan inti cerita, kita juga dapat mengetahui tentang jalannya suatu alur cerita. Jadi, selain kita mengetahui isi daripada cerita yang berupa tokoh, yang berupa ulasan, kita juga harus mengetahui tentang jalannya suatu cerita yang disebut alur. Dalam sebuah cerita biasanya terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita itu lebih berwarna, ya. Lebih berwarna. Di dalam suatu cerita biasanya terdapat permasalahan-permasalahan yang membuat cerita itu lebih berwarna dan bisa juga komplit, ya. Dapat dikatakan sebuah cerita itu supaya tidak membosankan, tidak menjenuhkan, ada juga berbentuk permasalahan sehingga cerita menjadi komplit. Kita dapat memberikan pendapat mengenai konflik yang terdapat dalam cerita dengan cara sebagai berikut, ya. Untuk memberikan pendapat mengenai konflik dalam cerita dengan cara sebagai berikut. Jadi, untuk menentukan konflik dalam cerita, kita dapat menentukan cara-cara sebagai berikut. 1, yaitu bacalah cerita dengan cermat, termasuk dialog yang terjadi antar tokoh. Baca cerita tersebut dengan cermat, termasuk dialog yang terjadi dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah carilah suatu paragraf yang memuat sebuah masalah, misalnya pertentangan atau perdebatan. Carilah sebuah paragraf yang membuat masalah, pertentangan atau perdebatan. Yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut terdapat pada perilaku tokoh-tokoh di dalam cerita itu. Yang terakhir, cari juga bagaimana permasalahan dalam cerita tersebut dapat diselesaikan, ya. Yang terakhir adalah carilah bagaimana cara supaya dapat menyelesaikan permasalahan di suatu cerita tersebut. Nah, jika kita sudah dapat memberi pendapat tentang perilaku tokoh dan konflik yang terdapat dalam cerita, kita dapat menentukan inti dari cerita tersebut. Demikianlah anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.